Nah, di zaman Nabi, orang-orang munafik itu datang kepada Nabi dan menyampaikan alasan, dan alasan itu diterima oleh Nabi. Nah, Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat yang jujur. Dia tidak membawa alasan apapun dan mengatakan kepada Nabi bahwa dia tidak punya alasan apapun tidak ikut berperang. Maka kadang-kadang orang yang dia tidak jujur itu bisa lepas dari hukum dunia. Maka di zaman Nabi, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang itu mengemukakan satu alasan yang kemudian bisa diterima oleh Nabi, yang padahal Nabi tahu kalau orang itu adalah orang munafik, tapi tidak dihukum. Kenapa? Karena memang bagi seorang hakim, bagi seorang kepala negara, bagi seorang pimpinan, itu tidak boleh menghukum berdasarkan pengetahuannya. Jadi kalau mau menghukum itu harus berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan kepada saksi-saksi, berdasarkan kepada keterangan fakta yang ada, bukan berdasarkan pengetahuannya. Nabi tahu orang ini munafik, orang ini bohong, tapi tidak ada yang menjelaskan itu. Bahkan dia pun mengatakan yang sebaliknya, yang seolah-olah keterangannya benar. Maka tidak dihukum oleh Nabi. Dan Nabi tahu Ka'ab ini adalah orang yang baik. Ka'ab ini bukan orang yang munafik, tapi karena dia sudah jujur, tidak ikut berperang, padahal ketika wajib orang yang tidak berperang itu mendapat hukuman, mendapat sanksi, maka sanksi pun ditegakkan sampai ada firman Allah yang menjelaskan taubatnya diterima. Sehingga Bapak Ibu, wajar kalau kemudian kadang keputusan hakim itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena hakim memutuskan bukan berdasarkan pengetahuan hakim, tapi berdasarkan kepada keterangan yang ada di persidangan. Bisa saja orang yang dia itu zalim, tapi dia bisa membayar pengacara dan keterangannya ndaki menang. Mungkin tidak? Mungkin. Dan bisa saja orang yang benar, tapi dia tidak bisa membawa keterangan yang ndaki dan dia dianggap bersalah. Mungkin? Mungkin. Nah, pernah ada? Banyak. Nah, kok saya tidak tahu ya? Baik. Ternyata pernah ada banyak katanya, tapi saya tidak tahu ya. Baik, saya berarti harus banyak belajar ini biar tahu. Jadi intinya begitu. Hakim memutuskan berdasarkan keterangan yang ada. Bisa saja orang yang benar, tapi dia tidak bisa menjelaskan dengan cara yang baik, tidak kuat bayar pengacara. Tetapi ada orang yang zalim, dia bisa memutuskan dengan cara, dia bisa memberi keterangan yang baik, bisa bayar pengacara, sehingga yang benar itu tampak salah, yang salah tampak benar. Saya tidak tahu kalau ternyata prakteknya seperti ini, sampai saya kemudian menemukan hadis Nabi. Bahwasanya Nabi mengatakan terkait dengan masalah pengadilan, penghakiman, apa kata Nabi? Kalau aku memutuskan sesuatu kepada orang yang pintar berargumen, padahal dia keliru, tapi aku putuskan benar, maka sesungguhnya aku sedang memberikan potongan api neraka. Kenapa? Karena Nabi memutuskan berdasarkan keterangan yang beliau dengar. Jadi berdasarkan keterangan yang didengar. Jadi Nabi pun begitu, memutuskan sesuatu berdasarkan keterangan yang ada, bukan berdasarkan kepada pengetahuannya, tapi berdasarkan kepada yang ada. Kadang-kadang kalau pengetahuan, insting seorang hakim, insting seorang guru, misalnya guru ada murid lagi bertengkar, tahu ini muridnya ini baik, alim, orang aneh-aneh, tiba-tiba ada anak yang sudah dikenal reputasinya berbeda dengan yang lain. Nah, tiba-tiba terjadi perkelahian. Tapi anak yang alim ini tidak bisa keterangan apa-apa, cuma kembik-kembik dok. Nah, sementara yang satunya ini, yang sebenarnya sudah terkenal reputasinya kurang baik, memberi keterangan, wah ini begini. Siapa yang disalahkan sama guru? Ya. Siapa yang diadili sama guru? Ya. Yang kembik-kembik kan?
Jadi yang kembik-kembik suruh minta maaf. Nah, jadi guru bilang sama yang kembik-kembik tadi, ya sudah kamu minta maaf, padahal bisa jadi dia yang benar, tapi dia tidak bisa ngomong. Sementara yang tadi berbicara panjang lebar, yang sudah dikenal reputasinya tadi seperti itu memang di pihak yang keliru, tapi dia tidak disuruh minta maaf. Yang disuruh minta maaf yang kembik-kembik tadi, karena keterangannya seperti itu. Dan guru juga tidak bisa menyalahkan, pasti kamu kan biasanya begini. Nah, mungkin tidak guru bilang begitu? Tidak, berdasarkan keterangan yang ada. Apalagi yang kembik-kembik tadi ditanya, iya begitu, cuman bisa mantuk-mantuk, tidak berani ngomong. Nah, karena kadang ada tipe anak yang modelnya begitu, ada yang dia tidak bisa ngomong, anaknya pendiam, penurut, baik. Nah, tapi guru kemudian ketika merespon karena berdasarkan keterangan yang ada, maka serta-merta ketika terjadi di sekolah satu peristiwa, kita tidak bisa menyalahkan guru. Kenapa? Karena bisa jadi guru itu menyelesaikan satu permasalahan yang ada pada muridnya berdasarkan keterangan yang ada. Demikian pula hakim berdasarkan kepada keterangan yang ada. Beda lagi ceritanya kalau hakim menerima suap, itu beda lagi. Nah, karena memang dalam hadis Nabi itu kalau ada 3 hakim, maka 2 di neraka, 1 di surga. Dan kita berharap dari pelajaran ini bahwasanya kita memahami ketika ada satu keputusan, kenapa kok tidak sesuai dengan harapan.